Siapa pelaku, fa'il, perbuatan manusia? Pertanyaan sederhana ini tidak bisa langsung dijawab dengan pendek dalam bahasa Indonesia, sebab ada perbedaan makna kata pelaku dalam istilah Arab standar dan istilah Arab dalam ilmu akidah. Biasanya, kata pelaku dalam bahasa Arab disebut fa'il, tetapi dalam konteks akidah, tidak demikian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dalam konteks ini ada dua istilah yang harus dibedakan. 1. Fa'il. Yang dimaksud fa'il adalah pencipta perbuatan, dari tidak ada menjadi ada. Fa'il ini bukan pihak yang melakukan pekerjaan, tapi pencipta pekerjaan. Dia bukan yang bergerak, tapi pencipta gerakan. Ibnu Furok menjelaskan pandangan Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini sebagai berikut. فإنه كان يذهب إلى أن الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل، ومعناه معنى المحدث وهو المخرج من العدم إلى الوجود. Dia berpendapat bahwa fa'il yang sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla, dan maknanya adalah makna muhdis, pengada, yaitu yang mengeluarkan perbuatan dari ketiadaan menuju keberadaan. 2. Muktasib. Yang dimaksud muktasib adalah pelaku perbuatan itu sendiri. Dialah yang bergerak melakukan perbuatan tersebut. Dialah yang berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Gerakannya diciptakan oleh Allah, dialah yang melakukan gerakan tersebut. Ibnu Furok menjelaskan pandangan Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini sebagai berikut. ويقول إن كسب العبد فعل الله تعالى ومفعوله وخلقه ومخلوقه وإحداثه ومحدثه وكسب العبد ومكتسبه، وإن ذلك وصفان يرجعان إلى عين واحدة يوصف بأحدهما القديم وبالآخر المحدث. Ia, Imam Asy'ari, mengatakan bahwa kasab, usaha hamba, adalah perbuatan Allah, sekaligus objek perbuatannya, ciptaannya, dan makhluknya, pengadaannya, dan yang diadakan olehnya, serta usaha hamba, dan yang diusahakannya. Bahwa semua itu adalah dua sifat yang kembali kepada satu hakikat yang sama, yang dengan salah satunya disifati sebagai qadim, tidak bermula, dan dengan yang lainnya disifati sebagai muhdas, punya awal mula. فما للمحدث من ذلك لا يصلح للقديم وما للقديم من ذلك لا يصلح للمحدث. Apa yang menjadi bagian dari yang muhdas, yang bermula, tidak layak bagi yang qadim, yang tidak bermula, dan apa yang menjadi bagian dari yang qadim, tidak layak bagi yang muhdas. وكان يجري ذلك مجرى خلقه للحركة في أنه عين الحركة فيتصف الله تعالى منها بوصف الخلق ويتصف المحدث منها بوصف التحرك، فتكون حركة للمحدث خلقا لله تعالى ولا يصلح أن تكون حركة الله تعالى وخلقا للمحدث. Ia memperlakukan hal itu seperti kasus penciptaan Allah terhadap gerak, dalam arti bahwa Allah menentukan gerak tersebut. Maka dari hal tersebut Allah disifati dengan sifat mencipta gerak, sedangkan yang makhluk, muhdas, disifati dengan sifat bergerak. Maka gerak yang terjadi pada makhluk adalah ciptaan Allah, dan tidak layak disebut sebagai gerak Allah, atau ciptaan dari makhluk. Jadi, fa'il perbuatan manusia adalah Allah, sedangkan manusia itu sendiri disebut muktasib. Maksudnya, Allah menciptakan perbuatan manusia, lalu manusia itu sendiri yang bergerak melakukannya. Dengan kata lain, kata pelaku perbuatan yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, bukanlah fa'il, tetapi muktasib. Pelakunya, muktasibnya, adalah manusia, sedangkan pencipta geraknya, fa'ilnya, adalah Allah. Jangan sampai rancu apalagi terbalik memahami kedua istilah ini. Inilah yang dimaksud dengan konsep kasab, yang kata sebagian orang rumit dan susah dipahami, padahal sebenarnya sederhana, asalkan tahu definisi istilahnya. Lalu bagaimana bila istilah fa'il digunakan untuk manusia sebagaimana lumrahnya orang menyebut demikian? Jawabannya sebagai berikut. ويقول إنها إذا أجريت على المحدث فتوسع والحقيقة من ذلك يرجع إلى معنى الاكتساب، وكان يصف المحدث على الحقيقة أنه مكتسب،
ويحيل وصفا لها تعالى بذلك. Ia mengatakan bahwa, jika istilah fa'il digunakan untuk makhluk, maka itu adalah bentuk perluasan makna, majas, sedangkan hakikat kejadian tersebut, adalah makna iktisab, usaha makhluk. Ia menyifati makhluk sebagai muktasib, yang berusaha, secara hakikat, dan menolak penyifatan Allah Ta'ala dengan istilah muktasib tersebut. Seluruh nukilan ini berasal dari kitab Mujarrad Maqalat Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, sebuah karya yang mengabadikan nukilan pernyataan Imam Abul Hasan yang kini kitabnya telah hilang. Semoga bermanfaat. Penulis, Gus Awa, Dr. Abdul Wahab Ahmad MHI.